Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Yang kalian butuhkan itu bukan hanya motivasi, tapi konsistensi. Hari ini kita jalan lagi dan ulangi lagi. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 6482-6483. Ketika Wu Heng menyebutkan kata-kata cairan roh kekacauan, nadanya menjadi lebih serius, dan matanya menjadi tajam. Zat ini memiliki efek yang mirip dengan air suci kuno. Ia juga dapat membentuk kembali tubuh fisik dan menyehatkan jiwa. Dalam beberapa aspek, ia bahkan lebih baik daripada air suci kuno. Meskipun air suci kuno itu ajaib, ia hanya dapat membentuk kembali tubuh fisik biasa. Namun, cairan roh kekacauan mengandung kekuatan kekacauan, yang dapat membentuk kembali tubuh fisik yang mengandung aura kekacauan. Kekuatan tubuh fisik ini jauh melebihi kekuatan tubuh fisik biasa, dan bahkan mungkin dapat menembus belenggu dan mencapai alam yang lebih tinggi. Selain itu, cairan roh kekacauan lebih lembut dan lebih efektif dalam menyehatkan jiwa daripada air suci kuno. Bahkan jiwa yang rusak parah pun dapat pulih perlahan dan bahkan menjadi lebih kuat di bawah nutrisi cairan roh kekacauan. Napas Gui Yuanzi langsung terpacu, ekspresi tidak percaya terlintas di matanya, dan dia tanpa sadar melangkah maju. Cairan roh kekacauan, apakah ini bahkan lebih baik daripada air suci kuno? Apakah ia mampu membentuk kembali tubuh fisik yang mengandung energi kekacauan? Bagaimana hal itu dapat lebih menyehatkan jiwa tuan mudanya? Ini jelas merupakan kabar fantastis baginya, bahkan lebih baik daripada air suci kuno. Jiwa tuan mudanya mengalami kerusakan parah dan tubuh fisiknya hancur. Untuk membangun kembali tubuhnya, dia tidak hanya membutuhkan harta karun yang dapat membangun kembali tubuh, tetapi juga harta karun yang dapat menyehatkan jiwanya. Cairan roh kekacauan ini sebenarnya memiliki kedua efek tersebut secara bersamaan, dan bahkan lebih ampuh daripada air suci kuno. Ini hanyalah harta karun yang dibuat khusus untuk tuan muda. Cairan roh kekacauan, apakah kamu yakin? Suara Gui Yuanzi sedikit bergetar, mengandung sedikit nada mendesak dan tidak percaya. Dia sangat mendambakan harta karun seperti itu sehingga dia tidak percaya apa yang didengarnya. Dia takut bahwa ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Wu Heng, takut bahwa Wu Heng hanya memperdayainya, takut bahwa harapan yang baru saja ia nyalakan akan hancur dalam sekejap. Wu Heng mengangguk, senyum percaya diri terpancar di wajahnya. Pemimpin Sekte Guiyuan, yakinlah, aku telah bekerja di kamar dagang Sukong selama bertahun-tahun dan telah melihat lebih banyak harta karun daripada yang pernah kamu makan. Aku sendiri telah menilai cairan roh kekacauan, dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Lagi pula, aku memang memiliki sebotol kecil ramuan roh kekacauan. Jika kamu tidak percaya, aku bisa menunjukkannya padamu. Setelah mengatakan itu, dia mencoba mengeluarkan cairan roh kekacauan dari sakunya. Gui Yuanzi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak perlu, tidak perlu. Ketua Wu, aku percaya padamu. Ia kini begitu bersemangat untuk mendapatkan cairan roh kekacauan sehingga ia tidak lagi meragukan kata-kata Wu Heng. Sekalipun itu jebakan, dia rela mengambil risiko. Demi tuan mudanya, dia tidak punya pilihan lain. Dia menahan kegembiraannya, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan diri sebelum bertanya dengan suara berat, Ketua Wu, di mana cairan roh kekacauan? Berapa banyak batu spiritual yang kamu butuhkan? Selama aku mampu, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Bahkan jika aku tidak mampu sekarang, aku akan mencari cara untuk mengumpulkannya dan aku tidak akan pernah berhutang sepeser pun kepada Ketua Wu. Menurut pandangannya, karena Wu Heng adalah seorang pedagang, yang dia inginkan hanyalah batu spiritual. Dia sudah mengumpulkan 8 juta batu spiritual. Meskipun dia tidak memenangkan air suci kuno, batu spiritual ini seharusnya cukup untuk membeli sebotol cairan roh kekacauan, bukan? Sekalipun itu tidak cukup, dia bisa menemukan cara lain. Sekalipun dia harus menjual harta terakhir Sekte Guiyuan, dia tetap akan mengumpulkan cukup batu spiritual untuk membeli cairan roh kekacauan bagi tuan muda. Tanpa diduga, Wu Heng menggelengkan kepalanya, senyumnya menjadi semakin dalam dan menyeramkan. Pemimpin Sekte Guiyuan, orang tua ini tidak menginginkan batu spiritual. Tidak menginginkan batu spiritual. Alis Gui Yuanzi langsung berkerut, secercah keraguan dan kewaspadaan terpancar di matanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Ketua Wu, katakan saja apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa melakukannya dan itu tidak melanggar prinsipku, aku bisa menyetujui apapun yang kamu minta. Dia tahu bahwa Wu Heng tidak menginginkan batu spiritual, apa yang diinginkannya pasti lebih berharga dan lebih berbahaya daripada batu spiritual. Namun ia tidak punya pilihan lain. Demi tuan mudanya,
ia harus setuju, betapapun berbahayanya hal itu. Wu Heng berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, berjalan ke dinding, menatap lukisan pemandangan di dinding, matanya menjadi kosong, dan suaranya menjadi sedikit lebih rendah. Yang kuinginkan adalah kamu melakukan satu hal untukku. Satu hal yang hanya kamu yang bisa lakukan. Gui Yuanzi terdiam sejenak, kewaspadaannya semakin meningkat, tetapi dia tetap bertanya dengan suara berat, apa itu? Wu Heng berbalik dan menatap Gui Yuanzi, matanya menjadi serius dan nadanya menjadi lebih hikmat. Di pegunungan luas bagian timur wilayah utara, terdapat reruntuhan kuno yang disebut alam rahasia kekacauan. Itu adalah tempat latihan yang ditinggalkan oleh makhluk perkasa dari zaman kuno. Tempat itu berisi harta karun alam yang tak tertandingi, termasuk tidak hanya cairan roh kekacauan, tetapi juga teknik kultivasi kuno yang tak terhitung jumlahnya, artefak magis, material spiritual, dan mungkin bahkan rahasia untuk menembus alam. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dengan sedikit nada tak berdaya dalam suaranya, suatu kali aku pernah mengirim orang-orang ke sana. Orang-orang yang kukirim semuanya adalah kultivator dengan kekuatan yang cukup besar, termasuk beberapa master tingkat Dewa Emas. Tetapi setelah mereka masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Tak satu pun dari mereka kembali hidup-hidup. Aku menduga bahwa mereka mungkin menghadapi formasi pembatas di dalam alam rahasia, atau mereka bertemu dengan penjaga di dalam alam rahasia, atau mereka tergoda oleh harta karun langka dan berharga di dalam alam rahasia, yang menyebabkan mereka saling membunuh dan akhirnya binasa. Ekspresi Gui Yuanzi sedikit berubah. Reruntuhan kuno, alam rahasia kekacauan. Dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu sebelumnya. Selain itu, tak satu pun kultivator Dewa Emas yang dikirim ke sana kembali hidup-hidup, yang menunjukkan betapa berbahaya dan menakutkannya alam rahasia ini. Dia merasakan kegelisahan yang samar, hal yang diminta Wu Heng untuk dilakukannya mungkin terkait dengan alam rahasia kekacauan ini. Benar saja, kata-kata Wu Heng selanjutnya membenarkan dugaannya. Cairan roh kekacauan itu diambil dari alam rahasia tersebut. Suara Wu Heng terdengar serakah, aku hanya memiliki sebotol kecil cairan roh kekacauan di tanganku. Itu dibawa kembali dari ujung terluar alam rahasia oleh orang-orang yang kukirim tadi, yang mempertaruhkan nyawa mereka. Itu tidak cukup untuk membentuk kembali tubuh fisik secara utuh. Jika kamu menginginkan cairan roh kekacauan lengkap, yang cukup untuk membentuk kembali tubuh fisik tuan mudamu, kamu harus secara pribadi memasuki kedalaman alam rahasia dan mengambil cairan roh di kolam intinya. Wajah Gui Yuanzi langsung pucat pasi, dan ekspresi terkejut serta tak percaya terpancar di matanya. Kamu ingin aku memasuki alam rahasia kekacauan? Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Heng tidak menginginkan batu spiritual dan mengapa dia ingin membantunya. Wu Heng ingin memanfaatkannya, mengambil keuntungan dari keinginannya yang besar untuk mendapatkan cairan roh kekacauan, untuk mengirimnya menjelajah ke alam rahasia kekacauan yang berbahaya, untuk mengambil lebih banyak cairan roh kekacauan, atau bahkan bahan-bahan langka dan berharga lainnya dari dalam alam tersebut. Wu Heng tidak ingin orang-orangnya sendiri mati, jadi dia menemukan pria yang mudah tertipu ini yang sangat ingin mendapatkan pengganti dan membuatnya mati menggantikannya. Alam rahasia kekacauan sangat berbahaya sehingga bahkan kultivator Dewa Emas yang dikirim ke sana pun tidak kembali hidup-hidup. Dan jika dia pergi ke sana, akankah dia bisa kembali hidup-hidup? Tidak masalah jika dia mati, tetapi apa yang akan terjadi pada jiwa tuan mudanya itu? Apa yang harus dilakukan Sekte Guiyuan? Hatinya dipenuhi keraguan dan pergumulan. Di satu sisi ada harapan sang tuan muda untuk membangun kembali tubuh fisiknya, dan di sisi lain ada bahaya kematian di saat-saat terakhir. Dia tidak tahu harus memilih apa. Jika mereka tidak pergi, tuan muda tidak akan pernah bisa membangun kembali tubuh fisiknya dan hanya akan bisa bertahan hidup sebagai jiwa, yang pada akhirnya perlahan-lahan akan lenyap. Jika dia pergi, kemungkinan besar dia akan mati di alam rahasia. Dalam hal itu, tuan mudanya tidak hanya akan gagal mendapatkan cairan roh kekacauan, tetapi juga akan kehilangan pelindungnya, sehingga situasinya menjadi lebih berbahaya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Bab 6483 lebih baik kembali hidup-hidup. Wu Heng sepertinya merasakan keraguannya dan berkata sambil tersenyum, pemimpin Sekte Guiyuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak akan pergi sendirian. Aku bisa memberimu peta alam rahasia dan beberapa informasi, memberitahumu tentang batasan dan bahaya di perimeter luar alam rahasia, dan juga mengirim 2 kultivator Dewa Emas untuk menemanimu. Dengan kalian bertiga bekerja sama, kekuatan kalian akan meningkat pesat, dan kalian seharusnya memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup, serta kesempatan untuk mendapatkan cairan roh kekacauan. Mengirim 2 kultivator Dewa Emas untuk menemaniku. Alis Gui Yuanzi semakin berkerut.
Dia tahu bahwa para kultivator yang dikirim oleh Wu Heng tampaknya ada di sana untuk menemaninya, tetapi pada kenyataannya, mereka mungkin ada di sana untuk memantaunya. Jika dia mendapatkan cairan roh kekacauan atau menemukan harta karun lain di alam rahasia, orang-orang itu kemungkinan akan segera bertindak untuk mencuri harta karun tersebut atau bahkan membunuhnya untuk membungkamnya. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, pergolakan batinnya semakin lama semakin hebat. Dia menatap botol giok di tangannya, seolah-olah dia bisa melihat jiwa tuan muda yang lemah dan mendengar harapannya. Dia mengingat sumpahnya, harapan Sekte Guiyuan, dan semua yang telah dia korbankan. Dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Air suci kuno telah diambil oleh Yang Mulia Tianji. Sekarang ini adalah satu-satunya harapannya, satu-satunya harapan yang memungkinkan tuan muda untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Sekalipun jurang terbentang di depan, sekalipun itu berarti menghadapi kematian yang pasti, dia harus melakukannya. Dia tidak mampu mengambil risiko, dan dia tidak mampu kalah. Saat ia ragu-ragu, suara Dev perlahan terdengar dari botol giok, tetap tenang dan tegas, berjanjilah padanya. Suaranya lembut, namun membawa kekuatan yang tak terbantahkan, seketika menghilangkan keraguan dan pergumulan Gui Yuanzi. Dia mengangkat kepalanya, menatap Wu Heng, menarik napas dalam-dalam, matanya mengeras, dan berkata, demi kata, baiklah, aku berjanji padamu. Di mana alam rahasia kekacauan? Kapan kita berangkat? Melihat Gui Yuanzi telah setuju, senyum Wu Heng langsung melebar. Sedikit rasa puas diri dan perhitungan terpancar di matanya, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Pemimpin Sekte Guiyuan, kamu telah menempuh perjalanan panjang dan mengalami kemunduran besar. Kamu kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Sebaiknya kamu beristirahat di kamar dagang Sukong malam ini dan memulihkan diri. Besok pagi, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke pintu masuk alam rahasia. Aku akan menyiapkan peta dan perbekalan, dan 2 kultivator Dewa Emas juga akan menemanimu. Gui Yuanzi mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Wu Heng tidak akan menyakitinya, setidaknya tidak sekarang. Wu Heng masih membutuhkannya untuk mengambil cairan roh kekacauan dari alam rahasia dan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Oleh karena itu, Wu Heng akan memastikan keselamatannya sampai ia mendapatkan cairan roh kekacauan tersebut. Namun, ia masih merasa agak gelisah dan bertanya dengan suara berat, siapakah kedua kultivator Dewa Emas itu? Apa tingkat kultivasi mereka? Apa keahlian mereka? Ia perlu memahami situasi kedua kultivator ini agar dapat mempersiapkan respons dan menghindari diperdayai oleh mereka. Wu Heng tersenyum dan perlahan berkata, mereka semua adalah tetua tamu dari kamar dagang Sukong, dan kultivasi mereka semua berada di tingkat pertama alam Dewa Emas. Kekuatan mereka tidak lemah. Seorang pria yang terampil dalam menyelinap dan melakukan pembunuhan, dengan pengalaman yang kaya, dan cukup terkenal di wilayah utara, dan seorang wanita itu terampil dalam formasi dan penyembuhan, dan dapat memberikan bantuan serta memastikan keselamatanmu dalam situasi berbahaya. Dengan mereka di sisimu, tingkat keberhasilanmu dalam menjelajah ke alam rahasia akan jauh lebih tinggi. Gui Yuanzi mengangguk, tetapi kewaspadaannya tetap teguh. Seorang Dewa Emas peringkat pertama unggul dalam hal menyelinap, pembunuhan, formasi, dan penyembuhan. Kombinasi ini memang sangat praktis, karena dapat menyerang, bertahan, dan menyembuhkan luka. Namun justru karena alasan inilah ia semakin khawatir. Kedua orang ini mungkin bukan karakter yang sederhana, dan berurusan dengan mereka kemungkinan besar tidak akan mudah. Oke, aku mengerti. Gui Yuanzi berkata dengan suara berat, aku akan beristirahat di kamar dagang selama 1 malam dan berangkat ke alam rahasia kekacauan besok pagi. Wu Heng mengangguk dan berkata sambil tersenyum lembut, baiklah. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu ke kamarmu untuk beristirahat. Aku akan meminta seseorang membangunkanmu pagi-pagi besok. Setelah mengatakan itu, dia memanggil keluar ruangan rahasia, dan kedua kultivator berbaju zirah yang berada di pintu masuk koridor segera masuk dan membungkuk, sambil berkata, Ketua Wu, bawa pemimpin Sekte Guiyuan ke kamar tamunya untuk beristirahat. Perlakukan dia dengan baik dan jangan abaikan dia, instruksi Wu Heng. Baik, Ketua. Kedua kultivator berbaju zirah itu menjawab serempak, lalu berbalik dan memberi isyarat kepada Gui Yuanzi, pemimpin Sekte Guiyuan, silakan ikut bersama kami. Gui Yuanzi melirik Wu Heng, tidak berkata apa-apa, berbalik dan mengikuti kedua kultivator berbaju zirah itu keluar dari ruang rahasia. Dia tahu bahwa sejak saat dia menyetujui permintaan Wu Heng, dia telah memulai jalan yang penuh dengan bahaya. Namun ia tidak menyesal, demi tuan mudanya dan demi Sekte Guiyuan. Betapapun berbahayanya, ia akan terus maju tanpa ragu-ragu. Melihat sosok Gui Yuanzi yang pergi, senyum di wajah Wu Heng perlahan menghilang, digantikan oleh perhitungan dingin. Dia berjalan ke meja batu,
mengambil cangkir teh, menyesap. Sedikit, pandangannya kosong, dan bergumam pada dirinya sendiri. Gui Yuanzi, kuharap kamu tidak akan mengecewakan orang tua ini. Harta karun di alam rahasia kekacauan tidak mudah didapatkan. Sebaiknya kamu kembali hidup-hidup dan membawa kembali cairan roh kekacauan dan harta karun lainnya di alam rahasia untukku. Jika tidak, baik kamu maupun sisa jiwa kecil di pelukanmu tidak akan keluar hidup-hidup. Dia sendirian di ruangan rahasia itu. Aroma teh yang samar dan aura energi spiritual bercampur, menciptakan suasana yang menyeramkan.